محمد وعلى آله وصحبه في كل لحظة أبدا عدد نعمته وأفضاله. اللهم آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم علمنا علمك نفعه به أمرك ونهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما أقرنه ونكره في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترد إلينا وقت احتاجنا إليه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من مقلد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا وارزقنا كمال فضل العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخير تدعى الأولى بالأولين والآخرين. آمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والقبول والتمام بالرسول سيدنا رسول محمد سيدنا محمد بن سيدنا عمر بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الحداد وسلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم الشيخ إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال ومن المتأكد المستحب من الصيام. Dan di antara yang sangat dianjurkan untuk puasa, sangat dianjurkan untuk main HP. Ya. Sesuatu yang sangat dianjurkan ketika ngaji itu adalah main akhirnya ilmunya tidak ada, cahayanya juga tidak ada, dapatnya cahaya HP kelihatan. Ayo, udah. Kalau lagi ngaji, kalau lagi salat, jangan main HP. Ada gak orang salat pakai main HP? Itu di sisi Ka'bah sambil sujud. Masya Allah. Sambil sujud. La haula wa la quwata illa billah. Hakikat kita salat di hadapan siapa sih kita? Allah. Kita ngaji di hadapan siapa sih? Depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadah yang paling istimewa ngaji, enggak ada duanya. Enggak ada duanya. Pahala yang paling istimewa, keberuntungan yang paling banyak, pendekatan diri kepada Allah yang sangat-sangat luar biasa dekatnya untuk tembus langsung kepada Allah, itu adalah ngaji. Tidak ada yang lain. Dan di antara perkara yang sangat dianjurkan dalam berpuasa itu siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari di setiap bulan. Setiap bulannya cuma 3 hari. Itu ringan. Dalam 1 bulan cuma 3 hari. Sementara 1 bulan bisa 29 atau 30
hari. Puasa cuma 3 hari. Berarti sisanya berapa dong? 26 hari. Panjang, Masya Allah. Waqad waradatil ahaditsu al-katsiratu. Banyak hadis-hadis yang berbicara tentang ini semuanya, bi annaha ta'dilu siyamad dahri. Bahwa puasa 3 hari setiap bulan itu seperti puasa 1 tahun. Dalam 1 bulan ada 3 hari yang kita puasa, itu andaikan kita puasa, pahalanya seperti satu tahun. 1 tahun berapa hari? 360 hari. Berapa? 165. 365 hari. Itu 3 hari doang. 3 hari doang. Pahalanya seperti itu. Allah. Gitu. Jadi ini karunia besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita insaf, kalau kita sadar, kalau kita punya dauk. Gitu. Beragama itu yang paling utama bukan faham, tapi dauk. Orang kalau udah faham belum tentu dauk. Tapi kalau orang udah mempunyai dauk, otomatis dia punya faham. Dauk itu dia punya daya rasa tersendiri. Ya. Dauk itu mempunyai daya rasa tersendiri. Ngaji model seperti ini daya rasanya tinggi. Inilah yang baginda Rasulullah ketika keluar, beliau berjumpa di luar tersebut ada 2 majelis. Yang pertama majelis ilmu seperti yang sekarang kita bahas. Yang kedua itu majelis zikir. Akhirnya baginda Rasulullah milih majelis ilmu. Karena iman menjadi kuat. Iman menjadi kuat, ilmu bertambah dan pengamalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang melakukan amal ibadah tidak disertai dengan ilmu, enggak diterima. Mau dia tahajud kayak, mau dia zikir, mau dia sholawat, mau dia apa semuanya, kalau nggak disertai dengan ilmu, nggak diterima, gitu. Makanya penting kita mencari ilmu. Inilah yang pertama kali baginda Rasulullah SAW mengajak umatnya iqra, dan bahkan beliau mendapatkan wahyu yang pertama yang berbicara tentang iqra, tentang ilmu, kuatkan pertahanan iman, Islam dan ihsan. Tanpa ilmu tidak bisa itu semuanya. Wa qad waradatil ahaditsul katsiratu bi anha ta'dilu siyamad dahr. Banyak ada orang puasa tapi enggak dengan ilmu. Beda dengan ulama, dia puasa sebulan, dalam sebulan 3 kali aja tuh. Pahalanya seperti 1 tahun. Ada orang puasa, dia enggak tahu hari-hari yang lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa aja. Gitu. Dia puasa aja. Jadi 1 harinya dibalas dengan 1 hari. Coba kalau misalnya dilakukan oleh mereka para ulama saleh, 3 harinya dibalas seperti 1 tahun. Makanya 2 rakaatnya ulama lebih istimewa daripada 1000 rakaatnya orang bodoh. Rakaatan yang indal alim, 2 rakaatnya ulama, Allahu Akbar, 2 rakaatnya ulama itu lebih istimewa daripada 1000 rakaatnya orang bodoh. Walaupun tuh orang bodoh dalam tahajudnya, dalam zikirannya, dalam sujudnya dipentogin, dia punya jidat hitam, dia kosetin. Hatta dia nangis, walaupun dia nangis, tetap jauh lebih istimewa amal ibadah ulama. Kenapa? Amal ibadah ulama faham dan mempunyai daya rasa. Daya rasa, ada satu keterikatan, kenikmatan tersendiri. Ada di antara kita, ada gak? Tuh kopi beraneka ragam nikmatnya. Ada kopi Arabica, ada kopi Americana, Robusto Brasilia, kemudian ada kopi Lampung, kopi Luwak dan sebagainya. Semuanya kopi, tapi daya rasanya beda gak? Itulah. Jadi hanya orang yang mempunyai dzauq, orang yang sampai kepada Allah. Tuh lihat, orang yang mempunyai dzauq, orang yang sampai kepada Allah. Jadi agama itu dzauq, daya rasa, manis. Orang kalau belum merasakan manis,
nggak suka ngaji. Orang belum merasakan manis nggak suka ngaji. Mau diapain juga nggak suka ngaji. Mau diapain disuruh ngaji tetap aja nggak bisa. Kenapa? Dia belum punya daya zauk. Zauknya tuh masya Allah, semua masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita mempunyai daya zauk di sisi Allah. Amin. Kita melakukan amal soalnya kalau serta dengan ilmu nggak diterima. Mau tasbih kita jutaan kali subhanallah subhanallah subhanallah, subhanallahnya ulama itu lebih daripada jutaan kalinya tasbihnya orang awam. Orang awam sampai subhanallah 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 sampai ngantuk tidur. Ulama cuma subhanallah, kekuatannya sama tuh dengan jutaan tasbihnya orang awam. Gitu. Ya, ningkatin kita kalau kita mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar amal ibadah kita yang sedikit ini diterima oleh Allah. Banyak orang melakukan amal ibadah banyak nggak diterima. Amal ibadahnya banyak, tapi nggak diterima karena tidak ada landasan. Paham jamaah? Landasan utamanya adalah ilmu. Kita mau bangun jutaan tingkat kalau dasarnya nggak kuat, bisa nggak? Kasih tahu itu komandan. Kasih tahu komandan. Kita bikin tingkat 50 tingkat, kalau dasarnya kuat bisa nggak? Bisa. Tapi kalau dasarnya tidak kuat nggak bisa. Kalau dasarnya tidak kuat, ini semuanya tergantung pada dasar. Orang mau bikin masjid berapapun tingkat masjid Istiqlal, mau bikin tuh masjid seperti Istiqlal, boleh nggak? Tapi dasarnya kuat nggak? Dasarnya kita Islam adalah ilmu, ma'rifatullah, itu kekuatan yang sangat dasar, bisa mengenal kepada Allah. Bagaimana kita mau kenal Allah kalau kita nggak kenal hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala? Bisa nggak kita mengenal Allah tanpa kita mengenal hukumnya Allah? Kita mau kenal Allah, zatnya Allah, tanpa kita mengenal nama dan sifatnya Allah. Nggak mengenal sifatnya Allah, asma'nya Allah, bagaimana mau kenal zatnya Allah Subhanahu wa taala? Kita bagaimana mau berada dalam tingkatan ilmu yakin, ainul yakin, kalau kita nggak berada dalam ilmu yakin? Kita mau naik ke ainul yakin, apalagi ke hakul yakin, tanpa dari ilmu yakin nggak bisa itu semuanya. Harus didasari dengan ilmu yakin. Ilmunya dulu. Gitu. Kita mau hidup di alam dunia perlu ilmu. Nggak punya ilmu nggak bisa. Gitu. Wa in taharra biha shaimul ayyamal bidha kana afdal wa ahsan. Jika orang yang berpuasa itu berpapasan dengan hari ayyamul bidh. Ayyamul bidh itu tanggal 13, 14, 15 pertengahan bulan. Disebut dengan bidh karena waktu-waktunya bulan purnama. Bidh itu kan putih. Putih itu disebut dengan putih karena memang waktu-waktunya bulan purnama. Tanggal purnama tanggal berapa? 15. Purnama 15. Makanya kalau misalnya kita mengenang nisfu Sya'ban, itu berarti di pertengahan bulan 15 Sya'ban. Kalau disebut dengan nisfu Sya'ban bukan 14. Nisfu Sya'ban 15 bukan 14. Nisfu Sya'ban bukan 16, tetapi 15. Kan nisfu setengahnya. Gitu. Kalau misalnya 16, berarti tanggalan berapa dong? 32, 32. Kalau misalnya 14, berarti tanggalan 28. Gitu. Andaikan berbarengan tuh 3 hari, puasa 3 hari berbarengan dengan hari bidh, alhamdulillah. 13, 14, 15 itu lebih istimewa, lebih baik. Li'annahu warada 'anil Nabi alaihi salatu wassalam, karena datang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana la yatruku siyamal ayyamil bidh. Bahwasanya baginda Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa hari bidh. Jadi itu Rasulullah kapan waktu selalu puasa 13, 14, 15 di setiap bulan. Diingetin tuh. Bulan-bulan Islam bukan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, enggak, tapi Muharram, Safar gitu, diingetin.
bulan-bulan Islam. Annahu kana la yatruku siyamal ayyamil bidh, bahwa baginda Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa hari beliau fi hadarin wala safarin, bahkan dalam keadaan beliau ada di rumah, tidak bepergian atau berpergian. Sampai baginda Rasulullah bepergian pun tetap puasa ayyamul bidh. Berarti penting ayyamul bidh. Betul gak jemaah? Ini baginda Rasulullah nggak pernah meninggalkannya. Kalau misalnya itu adalah baginda Rasulullah nggak pernah meninggalkan puasa tersebut, berarti puasa tersebut penting. Betul. Masya Allah, kalau dalam 1 bulan kita seakan puasa 1 tahun, berarti kalau 11 bulan 11 tahun. Betul gak? Kita di bulan Muharram, ini di bulan apa? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah kita puasa. Udah gitu Dzulqa'dah juga bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Begitu juga di tanggal 13, 14, 15 Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian Muharram. Berpapasan nanti itu di hari-hari sebelum Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal dan sebagainya. Masya Allah, Masya Allah. Selain hari Ramadan, Ramadan wajib. Wa hiya tsalitsah 'asyara wal rabi'a 'asyara wal khamisah 'asyara. 13, 14, 15 minasyahri di setiap bulannya. Pokoknya kalau setiap bulan Islam tanggal 13, 14, 15 namanya ayyamul bidh. Kebalikannya di tanggal 28, 29, 30 namanya ayyamus sud. Ayyamus sud itu hari apa? Hari gelap. Sud. Sud itu gelap. Gitu. Jadi kalau ada namanya edi sud berarti edi gelap. Sud itu gelap. Sud diambil dari kata-kata aswad. Makanya hajar aswad itu hajar batu putih apa hitam? Hitam. Gitu. Hajarul aswad. Batunya hitam, dulunya putih. Gara-gara banyak dicium orang, dosanya melekat di batu. Tuh, orang banyak kurang ajar. Termasuk kita mungkin. Saking banyaknya dosa, pada nyium hajar aswad. Banyak dosa nyium hajar aswad. Atau ada orang nggak nyium hajar aswad, tapi cuma sekarang assalamualaikum, taslim gitu, cium gitu. Nyampe itu, dosa yang nyampe ke situ. Dosa yang nyampe ke situ, Masya Allah. Gitu. Makanya penting sekali tuh kita mau berangkat haji dan atau umrah untuk taubat awalnya, amin. Jangan sampai keder di sana. Jangan sampai keder di Mekah atau di Madinah. Gitu. Dia berangkat nggak pakai taubat. Naudzubillah, naudzubillah. Haji dan umrahnya sia-sia. Haji dan umrahnya sia-sia. Mudah-mudahan Allah panggil kita untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Andaikan memungkinkan tahun ini, mungkin aja. Allah yang Maha Kuasa. Mungkin nggak? Mungkin. Secara zahir nggak mungkin. Tapi Allah yang punya itu semuanya. Ya kan? Gitu. Atau setidak-tidaknya tahun besok, amin, semuanya bisa berangkat ibadah haji dan umrah. Gitu. Pernah satu waktu seorang Habib besar, Habib Abdurrahman bin Ahmad Segar, Bukit Duri. Masa kecilnya kan beliau dengan Habib Abdullah bin Muhsin di sini. Habib Abdurrahman bin Ahmad yang kuburannya di lorong sholat jenazah di sini, Masya Allah. Pada ngikutin sholat jenazahnya gak? Di tahun 2008 beliau, Masya Allah, itu Masya Allah. Itu Allahu Akbar. Itu Habib Abdurrahman bin Ahmad. Itu sangat mempunyai kekuatan dalam bagaimana menerapkan orang bisa berangkat haji dan umrah. Doanya beliau mustajab. Pokoknya siapa-siapa aja yang ngaji sama beliau bisa berangkat haji dan umrah. Tapi beliau bilang bergantian. Kalau semuanya haji, nggak ada yang pada ngaji. Kalau semuanya toto ngaji, semuanya nggak ada yang pada ngaji dong. Gantian. Setengah ngaji, setengah enggak. Setengah haji, setengah enggak, gantian. Gitu. Allah buktikan. Itu murid-murid Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Habib Abdurrahman bin Ahmad, semuanya haji, semuanya. Itu ikhlas. Mudah-mudahan kita juga sini. Amin. Dan keberkahan Habib Abdullah bin Muhsin, Habib bin Alwi, semuanya itu bisa berangkat ibadah haji dan umrah. Amin. Cuma memang gantian. Kalau semuanya berarti nggak ada yang ngaji. Sama ketika tuh haul semuanya juga gantian. Haul yang ngaji tetap ngaji, jangan semuanya ikut haul. Nggak ada yang ngaji nanti. Untuk Maulana Maulani haul, ya
Itu Maulana aja yang haul, Maulaninya enggak. Itu ibaratnya. Kameramen dibagi dua. Kalau dua-duanya enggak ada yang dakwah. Ya jamaah. Ada Maulana kecil, ada Maulana besar. Itu jamaah sekalian, wa in shoma hadhihi thalathatan min ghairil bid fala ba'sa. Andai kan ada orang nih mau puasa 3 hari dalam 1 bulan, tapi bukan tanggal 13, 14, 15. Pokoknya dalam 1 bulan aja. Tapi bukan 13, 14, 15. Enggak mengapa. Tanggal 1 enggak ada masalah. Tanggal 5 atau 10 enggak ada masalah. Fala ba'sa, enggak mengapa. Illa annahu aula, namun istimewanya tetap di tanggal berapa? 13, 14, 15. Karena memang itu aturan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai pahalanya juga berbeda. Nilai pahalanya berbeda. Andai kan ada orang puasa dalam 1 bulan di tanggal 13, 14, 15. Kan dalam sabda Rasulullah, fakanna masama dahar. Seakan-akan dia puasa 1 tahun. Tapi ada orang puasa 10 hari dalam 1 bulan, tapi bukan di Ayyamul Bid. Ya pahalanya beda walaupun 10 hari. Kalah dengan 3 hari. Sebagaimana telah ditentukan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Jadi segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh baginda Rasulullah istimewa nih. Walaupun jumlahnya dikit, tetapi istimewanya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ditentukan langsung oleh Rasulullah Muhammad. Jadi yang namanya orang soleh nggak harus banyak puasa, tapi ketika ditentukan oleh baginda Rasulullah, disitulah beliau puasa. Yang namanya orang soleh nggak setiap waktu ada ibadah, tapi di waktu-waktu tertentu beliau udah standby dalam beribadah. Waktu-waktu tertentu tuh, gitu. Misalnya namanya orang soleh itu udah merasakan nikmatnya malam Lailatul Qadar. Terbangun aja tuh di malam Lailatul Qadar tuh orang soleh. Walaupun mungkin di sebelumnya nggak sampai bergadang-gadang dia di malam Ramadan, mungkin nggak bergadang-bergadang atau tidak memaksimalkan. Tapi giliran di malam Lailatul Qadar ada dzauq tersendiri. Dibangunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi itu minimal orang soleh dia menjalankan aktivitas yang sudah ditentukan oleh baginda Rasulullah, minimal gitu. Tahu besok misalnya 10 Muharram puasa aja. Tetap benar 10 Muharram, ini malam 10 Muharram. Ada aja tuh giat untuk melakukan ibadah. Padahal hari-hari biasa ya biasa aja. Nah itu minimal kalau orang soleh seperti itu. Ada gerakan yang langsung digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghadaballahu nurah. Allah Subhanahu wa taala taruh tuh cahayanya Allah di dalam hati orang-orang yang soleh. Amin. Niat tinggi lagi ulama. Tinggi lagi adalah wali min auliyaillah. Amin. Gitu. Tidak ada hal yang mustahil kita bisa menjadi wali min auliyaillah. Tidak ada hal yang mustahil. Tapi kalau mau jadi nabi, mustahil. Ya, jadi nabi mustahil. Mau gunung meletak, mau langit turun, enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nanti Nabi Isa alaihi salatu wasallam turun, kemudian membawa ajarannya Nabi besar Muhammad, itu mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, bukan ajaran Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam. Dan bahkan itu kuburan Nabi Allah Isa ada di sisi kuburan Sayyidina Umar bin Khattab. Itu samping, itu samping kuburan Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah bakal jadi kuburan Nabi Allah Isa. Wa kadzalika idza shama hadhihi salasa mufarragatan. Demikian juga kalau ada orang mau puasa dalam 1 bulan 3 hari tapi berpencar-pencar waktunya, boleh enggak? Boleh. Tanggal 1, tanggal 5, tanggal 10 kan 3 hari itu, boleh. Tapi kalau mau dikatakan mana lebih istimewa? 12, 13, 14, 15, udah itu aja. Mana yang lebih istimewa? 13, 14, 15, udah itu yang paling istimewa. Gitu. Wala yanbaghi lil mutanassiki an yatruka siyama hadhihi thalathata min kulli syahrin. Tidak seyogianya buat orang yang memperjalankan jalan di hadapan Allah. Ini semuanya kita berjalan di hadapan Allah. Mutanassik namanya. Mutanassik itu adalah orang yang menjalani perjalanannya Allah.
Kita semuanya menjalani perjalanannya Allah. Itu tidak seyogianya buat orang yang berjalan di jalan Allah meninggalkan puasa 3 hari dalam 1 bulan ini. Berarti minimal kalau orang soleh puasa dalam 1 bulan 3 hari. Ayo kita tingkatkan kualitas iman kita. Selesai Ramadan, bagaimana nasib kita di Syawal kemarin puasa kan? Sekarang kita tak berada di Syawal, Dzulqa'dah. Bentar lagi Dzulhijjah, gitu. Bagaimana puasa kita? Kita lagi berbicara tentang puasa. Fi'nahu shaumun khafiful mu'nati. Dikatakan oleh Imam Al-Haddad, puasa 3 hari dalam 1 bulan itu kan ringan biayanya. Ringan sekali kata Imam Al-Haddad. Azimul fadilah, tapi keistimewaannya banyak. Ringan 3 hari. 13, 14, 15 dalam 1 bulan, tapi pahalanya besar. Wa hasbuka min fadlihi, dan cukup engkau untuk mendapatkan keistimewaan ini. Andaikan engkau enggak mau puasa yang lain, puasa dalam sebulan cuma 3 hari aja. 13, 14, 15 namanya ayyamul bid. Cukup kata Imam Al-Haddad. Dari segi cukup. Ibarat kalau misalnya kita punya makanan dalam 1 hari, cukup. Udah alhamdulillah. Kalau mau ditambah lagi, maka lebih istimewa. Senin Kamisnya lagi. Itu berarti istimewa tuh. Tapi minimal udah 3 hari dalam 1 bulan. Udah cukup kalau kau mau jadi orang soleh, cukup di situ. Ibarat dalam 1 hari kita udah ada makanan, udah ada minuman. Kan cukup. Udah ada makanan, minuman, dan lauk. Cukup gak? Alhamdulillah. Tapi kalau kita mau daging, kita mau yang lain, santap ibaratnya setiap hari, mau makan nasi kebuli, mau makan nasi mandi, diibaratkan puasa lagi Senin dan Kamis. Itu kan keistimewaan. Gitu. Bisa paham jamaah? Jadi itu semuanya tergantung kualitas capeknya kita hidup di alam dunia. Mau punya mandat datang dari Allah, mau punya karunia besar datang dari Allah, tergantung capeknya kita. Kita nggak mau capek bagaimana hasil. Kita nggak mau capek, nggak pernah capek-capek kita berpuasa, nggak pernah capek-capek kita ngaji. Waktu dinginnya kita nggak pernah ngaji, waktu panasnya kita nggak pernah ngaji, waktu malamnya kita nggak pernah ngaji. Kemudian pagi, siang, sore, malamnya kita nggak pernah ngaji. Bagaimana mau mendapatkan surga kalau orang nggak pernah ngaji? Sementara ngaji itu kan dia memperjalani jalan menuju surga. Semakin banyak ngaji berarti semakin langkahnya lebih panjang menuju surga. Kalau orang nggak ngaji gimana mau masuk surga? Bisa gak jamaah? Bisa gak jamaah? Nggak bisa. Nggak bisa. Raudhatul Jannah, taman surga itu ngaji. Taman surga itu adalah ngaji. Tadi kan saya katakan dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melintasi taman surga, ayo mampir, farta'u, mampir. Masuk dalam taman surga tersebut. Ada taman surga kita nggak mau masuk, rugi kita. Rugi gak? Rugi, Masya Allah, rugi banget. Di dalam dunia aja kita nggak menjalankan aktivitas kebaikan, ruginya Masya Allah, bagaimana nanti di akhirat. Wa hasbuka min fadlihi annahu ya'dilu syamad dahri. Cukup buat engkau mendapatkan keistimewaan puasa 13, 14, 15 di setiap bulan. Hari 13, 14, 15 di setiap bulan. Kenapa? Karena pahalanya itu dalam 3 hari seperti pahala 1 tahun. 3 hari kita puasa setiap bulan, itu pahalanya seperti pahala 1 tahun penuh. Wa qad awsa bihi alaihi salatu wassalamu jama'atan min ashabihi radhiyallahu anhum. Bahkan baginda Rasulullah berwasiat kepada jamaah sahabatnya. Dalam wasiat tersebut, wa qala alaihi salatu wassalamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sama Nuhun ad-dahra." Ini dalam sabda Rasulullah. Nabi Allah Nuh puasa 1 tahun penuh. Allah. Nabi Allah Nuh puasa 1 tahun penuh. Berat gak menurut kita? Berat. Wa sama Dawud nisfad dari, sementara Nabi Allah Daud puasa setengah tahun. Kalau Nabi Allah Nuh 1 tahun penuh puasa, selain hari-hari yang wajib.
Sementara Nabiullah Daud setengah tahunnya. Karena yasuma yauman wa yaftiru yauman, Nabiullah Daud itu puasa sehari, buka sehari. Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Kamis buka, Jumat puasa, Sabtu buka. Itu puasanya Nabiullah Daud. Tapi Nabiullah Nuh sepanjang tahun puasa. Wasama Ibrahim dahra wa aftara dahra. Nabi Allah Ibrahim puasa 1 tahun, bukanya juga 1 tahun. Aneh-aneh nih para nabi. Nabi Allah Ibrahim puasa 1 tahun penuh, bukanya 1 tahun juga. Ini kita la Nuh wala Daud wala Ibrahim. Kita nggak bisa jalanin puasa Nabi Nuh, Nabi Daud, juga Nabi Allah Ibrahim. Berat kan nih jemaah semuanya? Berat? Berat, Masya Allah. Karena yasumu salatatan min kulli syahrin. Salawatullah alaihim ajma'in. Yang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu salatatan min kulli syahrin. Sementara Nabi besar Muhammad puasa 3 hari setiap bulannya. 3 hari setiap bulannya. Di antara yang paling kecil menurut jumlah kan 3 hari dalam 1 bulan, tapi pahalanya 1 tahun. Allah. Yang paling kecil di sini kan 3 hari dalam 1 bulan, tapi pahalanya berapa? Setahun. Sementara itu Nabi Allah Nuh 1 tahun penuh. Nabi Allah Daud 6 bulan. Nabi Allah Ibrahim 1 tahun puasa, 1 tahun libur. Nabi SAW 3 hari dalam 1 bulan, tapi pahalanya 1 tahun. Allah. Ini keistimewaan besar untuk Nabi dan umat kita semuanya, buat jamaah, buat umat baginda Rasulullah Muhammad. Nabi tahu bahwa kita kelihatannya nggak bakal kuat, umat-umatnya itu banyak lemahnya. Waduh, puasa setahun, puasa dalam 1 hari 5 waktu aja banyak yang ketinggalan. Betul jemaah. Ramadan aja, Masya Allah, Ramadan sebulan jam 9 pagi banyak yang ngaduk-ngaduk kopi. Astagfirullah, bukan Masya Allah. Astagfirullah, kok Masya Allah. Astagfirullah. Jam 10 pada makan siang. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saking lemahnya tuh umat. Bagaimana kalau misalnya puasa seperti puasanya Nabi Allah Nuh? Waduh, umat dosa mulu semuanya. Timur barat dosa, timur musibah mulu semuanya. Musibah balak musibah, musibah balak dan musibah. Gitu. Nah, sang penyelamat datang, Nabi besar Muhammad. Makanya beliau asy-syafi' al-musyaffa', beliau yang memberikan penyelamat kepada kita sekalian. Enggak ada nabi, aduh rontok kita. Mau dipaksa seperti umatnya Nabi Nuh, enggak kuat kita. Atau Nabi Allah Daud nggak kuat, atau Nabi Allah Ibrahim aja nggak kuat kita, rontok kita. Untung kita ada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung, alhamdulillah. Itu bersyukur banyak kita sebagai umat Nabi besar Muhammad. Allah. Qultu afdalu siyami siyamu Dawud alaihi salam. Aku katakan, kata Imamul Haddad. Ini komentar Imamul Haddad. Afdal puasa Nabi Allah Daud. Kenapa? Sehari puasa, besok libur. Sehari puasa, besok libur. Sehari puasa, besok libur. Ini kan lebih susah sebenarnya. Daripada puasa setiap hari, lebih susah sehari puasa, besok libur. Sehari puasa, besok libur. Ini lebih susah. Untuk menjadwalkan puasa ini lebih susah. Wa huwa an yasuma yawman wa yufthira yawman, yaitu puasa sekali, libur sekali. Libur artinya libur, berbuka sehari. Wa huwa afdalu min siyamid dahri, dan ini lebih istimewa daripada puasa 1 tahun penuh. Ini dikatakan oleh Imam Al-Haddad. Kama warada fil ahadits sahihati, sebagaimana yang ada dalam hadis sahihnya. Hadis sahih itu hadis yang paling istimewa dalam kekuatan hadis. Jadi hadis itu ada dalam kekuatannya sahih, hasan, dhaif. Bukanlah maudhu adalah dhaif, bukan. Ini banyak orang mengkategorikan maudhu adalah dhaif. Salah. Maudhu palsu. Bukan dhaif.
Dhaif dalam tinjauan ulama hadis lemah. Tapi ingat, dalam tinjauan ulama hadis, bukan dalam tinjauan kita. Hakikatnya semuanya sahih, hasan, dhaif itu sabda Rasulullah Muhammad. Cuma periwayatnya, kualitasnya berbeda-beda. Ada orang ngaji, ada orang ngaji. Semuanya rangkaian dari guru. Tapi ada orang yang menyampaikan sempurna, ada yang setengah, ada yang cuma sekedar sepertiga. Betul nggak? Tergantung pemahaman sang murid. Tergantung pemahaman sang murid. Begitu juga sanad, dalam sanad hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi periwayatnya itu berbagai macam kualitas keilmuannya. Tapi serendah-rendahnya mereka dalam kualitas keilmuan hadis, seistimewa-istimewanya kita. Mereka periwayat hadis bisa hafal 1 juta hadis. Periwayat hadis bisa hafal 1 juta hadis. Kita paling alim di antara kita 1 juta hadis. Sementara dalam kategori mereka itu di antara kelompok lemah. Allahu Akbar. Kelompok lemah di kalangan para ulama. Ya, kelompok lemah di kalangan para ulama. Dan ulama pun berbeda-beda kualitasnya jamaah sekalian. Dan kita katakan bahwa ulama semuanya sama, beda. Satu ulama dengan ulama berikutnya antara langit dan bumi derajatnya. Antara ulama dan ulama berikutnya antara langit dan bumi. Gitu. Walaupun sama namanya ulama, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda. Tergantung kedekatan mereka. Malam yatagarrab ala awliyaillah kaifa garrab. Orang yang enggak pernah dekat dengan walinya Allah, bagaimana dia mau dekat dengan Allah? Orang enggak pernah mau dekat dengan ulama, bagaimana mau dekat kepada Allah? Orang enggak pernah dekat dengan guru, bagaimana mau dekat dengan Allah? Bisa enggak? Orang enggak pernah dekat dengan guru, tapi dia dekat dengan Allah? Enggak bisa. Enggak bisa. Galal Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Al-Ghazali beliau berkata, wa wa'ani, maksudnya Sawma Dawud alaihissalam, maksudnya dalam komentar Al-Imam Al-Ghazali yaitu puasa Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud puasanya berarti sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa lagi, sehari buka, itu puasa Nabi Allah Daud. Ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ini ungkapan Imam Al-Haddad mengutip dari Imam Al-Ghazali. Ablagu fi riyadatin nafsi, ini lebih kuat dalam mengolah jiwa. Ya betul. 1 hari puasa, besok libur. 1 hari puasa, besok libur. Mendingan puasa setiap hari. Lebih gampang. Gitu, lebih gampang. Wa aqwa fi mujahadatiha min siyami dahri, dan lebih kuat dalam kesungguh-sungguhannya daripada puasa 1 tahun penuh. Betul. Coba aja jalanin tuh. Kalau misalnya ada orang puasa besok libur, puasa libur, itu lebih susah daripada puasa terus. Gitu. Kita sekolah besok libur, sekolah lagi besok libur. Waduh, susah banget. Mendingan sekolah terus, ya kan? Kita sekarang bersawah besok libur, bersawah lagi besok libur. Aduh, susah banget. Mendingan setiap hari bersawah. Gitu. Wa fi siyamil Itsnaini wal Khamis min al-usbu'i fadlun katsir. Nah, ini Imam Al-Haddad berkomentar puasa Senin Kamis. Setiap minggu nih, kan setiap bulan ada 3 hari. Dalam 1 minggu ada berapa hari? 2, Senin dan Kamis. Fadlun katsiran, itu adalah keistimewaan besar. Kama kana alaihi salatu wassalam yusumuhuma wa yaqulu. Sebagaimana sabda Rasulullah berpuasa Senin dan Kamis, ini dalam sabda Rasulullah, huma yaumani, keduanya itu adalah 2 hari, yaitu Senin dan Kamis, tu'radu fihimal a'mal, amal perbuatan itu diangkat Allah di sisi Allah di hari Senin dan Kamis. Makanya baginda Rasulullah puasa, mengharap agar amal ibadahnya diterima oleh Allah ketika diangkat di sisi Allah oleh malaikat. Nabi besar Muhammad dalam keadaan berpuasa. Kalau ini adalah Nabi, bagaimana kita nih jemaah? Ya kan, Nabi besar Muhammad mengharap ketika amal ibadahnya disampaikan kepada Allah, beliau dalam keadaan puasa. Apalagi kita lebih mau dan lebih pantas.
Fa uhibbu an yurada amali wa ana shaimun. Dalam sabda Rasulullah, maka aku cinta amal ibadahku dilangsungkan kepada Allah sementara aku dalam keadaan puasa. Wa siyamu yaumil jumu'ati mahbubun, dan juga puasa hari Jumat, besok Jumat, sangat istimewa, bagus sekali puasa hari Jumat. Besok Jumat puasa. Li fadli wa syarafi, karena keistimewaan dan kemuliaan. Tapi dikatakan ulama, kalau kita mau puasa Jumat, lakin ma'al khamis, dibarengin Kamis. Kalau kita mau puasa Jumat, barengin Kamis. Awis Sabat atau Jumat Sabtu. Ya, kalau enggak Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Kalau kita mau puasa Jumat, jangan Jumat sekonyong-konyong, jangan Jumat secara menyendiri. Kenapa? Li'anna warada fi ifradi bis-shaumi nahyun. Nah, karena dalam sabda Rasulullah menyendirikan puasa di hari Jumat itu larangan. Ani Nabi SAW, dari Nabi langsung Rasulullah melarang kalau puasa hanya di hari Jumat. Jadi kalau kita mau puasa Jumat, sebelumnya Kamis. Kalau kita mau puasa Jumat berarti atau jadilah sunnah. Tapi kalau misalnya sekonyong-konyong kita puasa Jumat, malah menjadi makruh. Capek gak? Puasa juga makruh ya, astagfirullah. Jadi jangan, yarhamukallah, jangan menyendirikan puasa hanya Jumat saja. Gitu. Kalau kita mau puasa Jumat berarti Kamisnya kita puasa dan Jumat, atau Jumat dan Sabtu. Demikian dalam ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرب لنا في دين